welcome back to Afifah Yusuf YouTube channel. Kenapa ya posisi aku kayak gini ya? Gak tau deh. Sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin yang belum pernah nonton video aku adalah Afifah Yusuf. Dan hari ini kontennya itu adalah aku ingin share tentang hospital bag. Ini udah aku siapin, ini adalah satu koper yang aku akan bawa. Ini udah koper gabung untuk baby, untuk aku, dan juga untuk Valdo, untuk ayahnya gitu ya. Jadi pertama-tama aku akan share persiapan untuk ibunya dulu gitu ya. Yang pertama itu adalah baju persiapan selama ada di rumah sakit. Jadi ini tuh semua packingan aku tuh udah ngepak-ngepakin masing-masing loh ya. Ada yang barang aku, baju suami gitu kan. Terus ada perihal tentang pampers, pads dan lain-lain gitu lah. Pokoknya udah aku pak-pakin. Aku bawanya di sini cuman 3 baju tidur buat spare aja dan semua daster. Aku juga bawa kimono dan juga bawaan baju untuk pulang. Kalau semuanya simple, nggak mau repot-repot. Karena rata-rata ya paling kalau di hospital itu, jangan lupa moms, itu hanya sekitar kalau misalkan normal itu 3 hari 2 malam. Kalau untuk C-section atau sesar itu 4 hari 3 malam. Jangan lupa bawa daleman ya, dari maternity bra gitu, bawa 3 sama daleman gitu. Dan sekarang kalau misalkan mau bawa daleman itu, aku juga udah dipakin kayak gini. Dalemannya itu semua kalau bisa yang agak lebih besar ya. Kita lagi pakai granny panties gitu kan. Jadi yang sebenarnya dia agak lebih tinggi, atau sebenarnya kan celana dalam kehamilan itu juga ada yang kayak di bawah perut. Kalau misalkan untuk yang melakukan sesar gitu kan, jangan ketat-ketat di bagian jahitan bawah perut. Jadi yang agak lebih tinggi gitu. Pokoknya satu size di atas ukuran kita biasanya. Itu aku bawa agak banyak. Aku bawa spare sekitar jujur 6-8. Kita nggak tahu kalau nanti masih rembes-rembes pada saat nanti kita bisa lahiran gitu kan, ada darah nifas dan lain-lain. Pokoknya celana dalam itu atau daleman nggak apa-apa kalau kita bawa lebih gitu. Terus juga maternity bra itu bawa sesuai dengan hari nginep, tapi aku lebihin 2. Misalkan let's say aku bawa 3-4 gitu ya maternity bra. Yang kedua itu jangan lupa nih, aku udah siapin ini pak sendiri. Isinya apa? Jadi ini isinya itu ada pampers bayi, bisa langsung dibuang. Tapi kan juga ada yang mama yang memilih untuk memakai popok yang kain. Terserah kalian, relatif masing-masing ibu berbeda. Cuman kalau aku pilih yang disposable. Ini aku pakai merek dari Nepia Genki yang untuk newborn. Aku bawa sekitar 6. Ini adalah disposable nursing pads. Oke, disposable nursing pads. Ini aku bawa sekitar 6. Balut untuk nifasnya. Sebenarnya itu kita juga bisa pakai pembalut biasa, tapi beli yang kalau bisa yang paling besar gitu, yang night. Yang penting kita pilih yang paling panjang dan yang buat malam. Paling penting itu aku bawa odol sendiri, sikat gigi, terus ada deodoran, sabun muka, ada makeup remover. Aku bawa nipple cream dari Pure Mom yang sebenarnya 2 minggu sebelum lahiran biar nggak crack. Misalkan kita punya kecenderungan kulitnya itu kering, ya kita udah bisa mulai olesin gitu kan. Tapi ada yang bilang juga, jaga-jaga aku bawa juga aja si nipple cream ini. Jangan lupa kalau misalkan kita juga masih ada yang pakai ya skincare, tentunya skincare yang aman ya buat para ibu. Bawa handuk juga. Sebenarnya nanti kalau misalkan di hospital, kalau misalkan emang kita benar-benar keramas nggak pakai DC dry shampoo, kita bisa bawa hair dryer. Aku bawa catokan, pentil kan, jadi ya sorry aja. Nanti kalau misalkan pengen foto-foto pertama kali sama anak kita ya cakep gitu. Jadi aku udah bawa juga nih catokan. Aku bawa makeup 1 pouch aja. Jujur udah 9 bulan ini aku termasuk yang ya secukupnya, makeup gak yang heavy. Yang penting gambar alis gitu ya. Pakai lipstick atau sedikit cream blush, that's all gitu ya. Jadi seperti kita mau foto ya, kita nggak tahu juga. Pokoknya aku bawa 1 pouch makeup. Aku akan bawa si breast pump. Nah ini kecil banget kan, jadi kayak gampang banget buat dibawa. Yang terakhir itu yang gak kalah penting, ini aku udah siapin, dan ini masuk ke checklistnya mom. Ini adalah kebutuhan segala tentang disinfektan gitu ya. Aku bawa masker. Ini sebenarnya tadi isi cuma 2, cuman aku udah isi jadi banyak gitu ya. Ini agak tebal. Aku bawa disinfektan spray.
buat nanti nyampe rumah sakit langsung gitu. Aku langsung pakai alcohol swab. Tissue wipes yang kecil. Aku akan bawa juga si bed spray. Ini seputaran kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan protection selama kita lagi di rumah sakit. Untuk checklist berikutnya, langsung aja aku masuk ke checklist baby. Bawa altan skincare baby ya, bisa dibilang body lotion dari Mustela. Terus juga ini udah satu paket. Terus ini juga ada cleansing gel. Tentunya semuanya pastinya udah safe lah ya, produk-produk ini. Terus ada barrier cream. Ini facial cream. Ada loh beberapa dokter yang nggak bolehin bahkan kita pakai ginian pas ya early days di rumah sakit, terus babynya lagi lahir. Lagi itu calming cream yang bisa dipakai sebenarnya ini lotion, telon cream gitu kan. Ini telon cream. Untuk persiapan baby aku cuma siapin satu kantong aja karena gini, semua juga berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol sama hospital. Aku juga udah survei, udah nanya-nanya sama para ibu gitu ya, bahwa sebenarnya yang penting itu mempersiapkan baju pulang si baby kan. Jadi yang udah pasti aku bawa 1 bedong, 2 slip suit, 1 scratch mitts, 2 topi. Udah deh, itu doang. Yang terakhir, kenapa aku bawa bedong yang gak banyak-banyak? Karena aku sudah mempersiapkan selimut baby. Ini gampang banget kan? Ini nanti pas babynya dipakein baju, pada saat pulang aku udah ngebayangin gitu. Gitu. Jadi aku bawa 1 selimut baby. Terus ini dia yang terakhir yang menurut aku penting banget untuk disiapkan oleh ayah. Jadi memang dari awal itu aku udah punya folder khusus untuk selama aku kehamilan gitu ya. Dari itu isinya ada paspor kesehatan ibu, terus ada beberapa laporan-laporan yang tadi ya, misalkan dari hospitalnya itu selalu ngasih report semacam kayak grafik baby setiap kita lagi USG kontrol. Itu semua ada di sini. Semua aku punya. Berikut juga dengan transaksi-transaksinya. Kalau mereka masih kasih invoice, ini juga semua ada. Rekap misalkan pengeluaran USG dan setiap kontrol. Nah, bisa juga kan gitu kan, makanya aku simpan semua pengeluaran pada saat lagi check up baby, mulai dari invoice, laporan-laporan second or third trimester ultrasound. Ini aku bukan aku siapin, ini aku simpan gitu ya. Semua laporannya ada lengkap di satu dokumen ini yang aku juga akan bawa pastinya pada saat aku lagi berangkat ke hospital. Nah, selama kita lagi kehamilan itu kan kita juga punya hasil lab kan. Kita harus ada cek lab yang lengkap, itu aku juga bawa, aku punya. Selain dokter yang sigap, kita sebagai mama papa juga harus sigap menjawab pertanyaan dokter. Jangan menjawab, tidak tahu dok, tidak boleh. Simpen brosur dari rumah sakit masalah biaya-biaya persalinan, estimasi biaya persalinan, birth cost estimation. Aku selalu minta ke setiap rumah sakit yang aku visit, karena waktu itu aku visit sekitar ya 3 rumah sakit sih sampai sekarang gitu. Jadi kita mungkin bisa compare gitu kan, untuk bisa nge-plan. Jadi aku udah konsultasi dan melakukan survei. Kalian juga harus lakukan itu ke maternity counselor di setiap rumah sakit. Kita bisa tanya nanti pada saat nanti kita mau lahiran, dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan, yang perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, aku akan share checklistnya. Tapi ya tentunya ini checklist aku gitu kan, checklist aku yang kayaknya setiap rumah sakit pun ini standar gitu ya untuk mengurus akte kelahiran. Oke, apa aja sih yang aku siapin dokumen selama di rumah sakit untuk dibawa ke rumah sakit? Tentunya itu jangan lupa ini semua dokumennya udah aku fotokopi. Kita pokoknya udah standby, semuanya udah di fotokopi. Yang paling penting udah tahu dong, biasanya kalau ngurusin dokumen itu kita harus punya fotokopi KTP. Jadi fotokopi KTP itu udah ada dari orang tua, misalnya suami dan istri. Terus biasanya ada saksi, misalnya orang tua kita, terserah mau orang tua aku atau misalnya orang tuanya Valdo. Aku akan siapin semuanya gitu kan. Jadi fotokopi KTP itu sangat penting. Kemudian yang kedua itu adalah akte kelahiran, fotokopi suami dan istri. Kemudian habis itu fotokopi buku nikah itu aku juga udah siapkan. Terus masih banyak lagi, ada surat pengantar dari RT RW, terus juga ada surat pengantar dari kelurahan, terus ada materai 10.000 siapkan kalau aku diminta untuk siapkan 3. Nah ini teman-teman, aku akan share checklistnya apa aja yang perlu kita siapkan. Nah ini yang aku akan siapkan. Ini dia checklistnya. Pokoknya itu adalah persiapan hospital bag aku yang aku akan bawa selama nanti aku stay di rumah sakit.
Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama, ya insya Allah ini aku patokin untuk persiapan 3 hari. Dan ini sudah mencakup semuanya gitu. Jadi saran dari aku, kita siapin ini jangan mendadak. Kita siapin sekitar, aku sih 2-3 minggu sebelum HPL. Karena nanti kalau misalkan udah waktunya gitu kita berangkat ke rumah sakit, ini semua tinggal dibawa gitu. Pokoknya intinya pesannya adalah jangan mendadak untuk persiapan ini. Kita udah make sure semuanya ready gitu. Ingin aku share sesuatu yang lain gitu ya, kalian bisa komen aja langsung. Jangan lupa teman-teman, video ini di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Mudah-mudahan pada suka semuanya ya. Kita teman-teman semuanya stay safe, stay healthy, stay happy. It's a must. Stay sane gitu ya. Oke, sekali lagi thank you so much. Bye-bye semua teman-teman. Selain dokter yang sigap, kita sebagai mama papa juga harus sigap menjawab pertanyaan dokter. Jangan menjawab tidak tahu dok. Aku bawa catokan, pentil kan. Jadi ya sorry aja. Nanti kalau misalkan pengen foto-foto pertama kali sama anak kita ya cakep gitu. Jadi aku udah bawa juga nih catokan. Siapa yang nyetok? Suami.